limit pusat atau central theorem adalah salah satu teorema yang sangat penting dalam teori probabilitas dan statistika. Central limit theorem menjadi teorema yang sangat luar biasa bermanfaat karena kesederhanaannya. Contoh penerapan central limit theorem adalah dalam distribusi sampling dan uji hipotesis Mean. Jadi, untuk sejumlah sampel yang berukuran cukup besar, apapun distribusinya dapat ditransformasi ke dalam pendekatan distribusi normal standar. Central limit theorem menyatakan bahwa jika X adalah mean dari sampel random dengan ukuran N yang diambil dari populasi dengan mean dan varian sigma, maka distribusi limit dari Z sama dengan X bar kurang mu bar dibagi dengan sigma dikali akar N mendekati distribusi normal standar N menuju hingga secara matematis dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Limit N menuju hingga dengan proporsi P di mana Z-nya itu kecil sama dengan X, sehingga di sini sama dengan 1 per akar 2pi integral dari minus hingga sampai X, di mana fungsinya E pangkat min Y kuadrat dibagi 2 dy. Central limit theorem secara umum diterapkan untuk sampel berukuran besar. Nilai sampel N bagi G 30 sudah dianggap cukup besar dalam praktiknya. Semakin besar nilai N, maka aproksimasi atau pendekatan central limit theorem terhadap distribusi normal akan menjadi semakin akurat. Baik, selanjutnya bentuk umum central limit theorem atau teorema limit pusat berbunyi jika x1, x2 sampai dengan xn atau biasa juga kita sebut dengan sigma dari xi adalah barisan variabel random yang independen dan berdistribusi identik, masing-masing memiliki mean dan varians, maka distribusi dari jumlahan tersebut akan cenderung normal seiring bertambahnya n. Untuk lain dari variabel random yang konvergen ke distribusi normal standar didefinisikan Zn sama dengan x1 ditambah x2 sampai dengan xn dikurangi dengan n mu diperkan dengan sigma akar n. Variabel tersebut akan konvergen ke distribusi normal standar dalam bentuk limit peluang. Hal ini dapat ditulis sebagai limit n menuju hingga dari peluang z kurang dari sama dengan x itu sama dengan 1 per akar 2pi integral dari minus hingga sampai x dari e dipangkatkan dengan y pangkat 2 diperkan dengan 2 dy. Untuk membuktikan central limit theorem ini, kita akan menggunakan teorema continuous limit, di mana misalkan x1, x2, dan seterusnya adalah barisan variabel random dengan fungsi distribusinya itu adalah f1, f2, sampai seterusnya, dan juga mempunyai fungsi pembangkit momen yaitu mx1t, mx2t, sampai dengan mxnt. Di sini jika mxnt konvergen ke mxt, maka Fn akan konvergen ke F pada titik kontinuitasnya. Untuk lebih lanjut, pembuktiannya akan dipaparkan sebagai berikut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bukti CLT. Nah, di sini misalkan YN sama dengan XN kurang mu, sehingga nilai harapan ekspektasi YN sama dengan 0 dan varians YN-nya sama dengan sigma kuadrat. Nah, di sini kita ingin membuktikan bahwa barisan fungsi distribusi dari Zn sama dengan Y1 tambah Y2 sampai Yn per sigma akar n konvergen ke distribusi normal standar. Karena Y1, Y2 bersifat independen dan berdistribusi identik, maka mereka memiliki MGF yang sama, yaitu M kali MGF dari Zn diturunkan menjadi MZn kali T sama dengan M dikali T per sigma akar n di pangkat n. Nah, berdasarkan teorema Levy, kita cukup menunjukkan bahwa MZNT konvergen ke eksponen T kuadrat per 2. Hal ini ekuivalen dengan menunjukkan limit n menuju hingga dari ln MZN kali T
sama dengan T kuadrat per 2. Nah, yang berikutnya kita akan mensubstitusikan variabel. Di sini kita misalkan H sama dengan T per sigma akar N. Maka N-nya sama dengan T kuadrat per sigma kuadrat kali H kuadrat. Dengan substitusi ini, persamaan di atas menjadi limit N mendekati T hingga dari ln MZN kali T sama dengan limit H mendekati 0 sama dengan T kuadrat per sigma kuadrat kali H kuadrat dikali ln MH. Atau dapat dituliskan sebagai limit N mendekati T hingga dari ln MZN kali T sama dengan T kuadrat per sigma kuadrat limit H mendekati 0 dari ln M kali H per H kuadrat. Nah, yang berikutnya kita analisis limit dengan aturan L'Hopital. Karena M0 sama dengan 1, maka ln M sama dengan 0. Hal ini menyebabkan limit di atas memiliki bentuk tertentu, yaitu 0 per 0 saat H mendekati 0. Nah, untuk menyelesaikannya, kita menerapkan aturan L'Hopital. Jadi di sini kita akan menerapkan aturan L'Hopital itu 2 kali. Yang untuk turunan pertama itu limit H mendekati 0 sama dengan D per DH kali ln M kali H per D per DH kali H kuadrat. Itu sama dengan limit H mendekati 0 sama dengan M aksen kali H per 2H dikali M dikali H. Karena M aksen 0 sama dengan E dikali Y sama dengan 0, maka bentuknya masih tetap 0 per 0. Nah, yang berikutnya kita akan turunkan untuk kedua kalinya. Jadi turunan keduanya itu kita substitusikan nilai saat H sama dengan 0. Maka M double aksen 0 itu sama dengan sigma kuadrat. Jadi maka M0-nya itu sama dengan 1 kali HM aksen dikali 0, HM aksen 0 sama dengan 0 kali 0. Maka hasil limit bagian tersebut adalah limit H mendekati 0 sama dengan M double aksen H per 2 kali M kali H tambah H kali M aksen dikali H sama dengan M double aksen dikali 0 per 2 dikali M kali 0. Nah, di sini karena M double aksen 0-nya itu sama dengan sigma kuadrat dan M0-nya itu sama dengan 1, maka hasil limitnya yaitu sigma kuadrat per 2. Jadi kesimpulannya, dengan mensubstitusikan kembali hasil limit tersebut ke dalam persamaan utama, maka akan diperoleh limit N mendekati T hingga dari ln MZN dikali T sama dengan T kuadrat per sigma kuadrat dikali sigma kuadrat per 2 sama dengan T kuadrat per 2. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa MGF dari Zn konvergen ke E pangkat T kuadrat per 2 yang merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi normal standar. Dengan demikian, teorema limit pusat terbukti. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama. Jadi pada contoh soal ini diketahui bahwa kita memiliki sampel acak berukuran N sama dengan 75 yang berasal dari distribusi uniform pada interval 0 sampai 1. Distribusi uniformnya diberikan oleh Fx sama dengan 1 untuk X berada di antara 0 sampai 1 dan 0 untuk X lainnya. Ini artinya semua nilai antara 0 dan 1 memiliki peluang yang sama untuk muncul. Kemudian karena distribusi yang digunakan adalah distribusi uniform, maka kita terlebih dahulu diminta untuk menentukan min dan variansi dari populasinya. Yang pertama kita mencari nilai min. Nilai min dari populasi ini sendiri dapat kita hitung dengan menggunakan rumus batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Kita substitusi nilai batas bawah dan batas atasnya yaitu 0 dan 1 ke dalam rumus sehingga 0 ditambah 1 lalu dibagi 2. Nol tambah 1 dengan 0,5. Jadi dapat min dari populasinya yaitu 0,5. Selanjutnya kita mencari variansi dari populasinya itu sendiri. Variansi dari populasinya itu sendiri sama dengan batas bawah, maksudnya batas atas dikurang batas bawah dikuadratkan dibagi 12. Didapat sama dengan 1 per 12. Dari variansi tersebut kita memperoleh simpangan baku. Simpangan baku sendiri itu
sama dengan akar dari variansinya itu, yaitu akar dari 1/12 itu sama dengan 0,2887. Setelah itu kita diminta untuk mencari peluang bahwa rata-rata sampel berada di antara 0,45 dan 0,55. Karena ukuran sampelnya cukup besar, yaitu 75, maka kita dapat menggunakan teorema limit pusat. Menurut teorema limit pusat, jika ukuran sampelnya besar, maka distribusi rata-rata sampel dapat didekati dengan distribusi normal. Kemudian kita lakukan standarisasi ke distribusi normal baku menggunakan rumus Z sama dengan X bar dikurang min per simpangan baku dibagi akar dari N. Untuk yang pertama kita ganti nilai dari X barnya itu dengan batas bawahnya yaitu 0,45, maka 0,45 dikurang 0,5 dibagi akar dari 1/12 per akar dari 75. Hasil dari akar 1/12 itu sendiri sudah didapatkan tadi, yaitu sama dengan 0,2887, sedangkan akar dari 75 itu sendiri sama dengan 8,6603. Sehingga untuk hasil dari simpangan baku dibagi akar N itu sama dengan 0,2887 dibagi 8,6603 itu akan mendekati 0,0333, sehingga didapat Z sama dengan 0,45 dikurang 0,5 per 0,0333, sehingga nilai dari Z akan mendekati min 1,5. Jadi batas bawah yang tadinya 0,45 akan berubah menjadi min 1,5. Untuk selanjutnya kita ganti nilai X barnya itu dengan menggunakan nilai dari batas atasnya yaitu 0,55, sehingga Z sama dengan 0,55 dikurang 0,5 dibagi karena tadi nilai dari simpangan baku dibagi akar dari N itu sama dengan 0,0333, sehingga kita masukkan ke dalam persamaan 0,55 dikurang 0,5 per 0,0333 itu akan mendekati 1,5, sehingga didapat untuk nilai batas atasnya tadi yang awalnya 0,55 akan berubah menjadi 1,5. Dengan demikian probabilitas tadi akan berubah menjadi peluang Z berada di antara min 1,5 dan 1,5. Ini artinya kita mencari luas daerah di bawah kurva normal antara min 1,5 dan 1,5. Untuk selanjutnya kita dapat menggunakan tabel distribusi normal. Dari tabel diperoleh bahwa peluang Z lebih kecil dari 1,5 itu akan sama dengan 0,9332. Artinya luas daerah di sebelah kiri 1,5 adalah 0,9332. Nah, di sini karena distribusi normal bersifat simetris, maka peluang Z lebih kecil dari min 1,5 itu akan sama dengan 1 dikurang 0,9332. Angka 1 di sini itu berasal dari total luas seluruh kurva normal, sehingga peluang Z lebih kecil dari min 1,5 itu akan sama dengan 0,0668. Kemudian untuk mencari luas daerah di tengah, kita kurangkan, yaitu 0,9332 dikurang 0,0668. Itu didapat yaitu sama dengan 0,8664. Jadi hasil akhirnya yaitu peluang rata-rata sampel berada di antara 0,45 dan 0,55 itu akan sama dengan 0,8664 atau berada di kisaran 86,64%. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soal aplikasi teorema limit pusat. Nah, di sini dengan soalnya di mana sebuah perusahaan farmasi menyatakan bahwa hanya 5% pengguna obat tertentu yang mengalami efek samping ringan. Nah,
dalam sebuah uji klinis, skala besarnya itu diambil sampel sebanyak 1000 pengguna. Pertanyaannya, berapakah peluang bahwa lebih dari 6,5% dari sampel tersebut mengalami efek samping? Nah, di sini yang pertama itu di sini diketahui proporsi, di mana simbolnya itu P sama dengan 0,05 atau 5%, dan N-nya itu adalah ukuran sampel di mana sama dengan 1000. Nah, pertanyaannya tadi di mana peluang proporsi P head lebih besar dari 0,065 atau 6,5%. Nah, untuk langkah pengerjaannya itu di mana langkah pertama itu kita hitung rata-rata dan simpangan baku, di mana rata-rata proporsinya itu diketahui 0,05, sehingga terus untuk simpangan bakunya itu diketahui di mana rumusnya itu sigma P head sama dengan akar dari P kali 1 kurang P dibagi dengan N. Sehingga kita bisa substitusi nilainya, di mana di sini sama dengan akar 0,05 dikali dengan 1 kurang 0,05 dibagi 1000. Nah, di sini tinggal kita hitung saja sehingga hasilnya itu sama dengan akar dari 0,000475 atau setara dengan 0,00689. Nah, selanjutnya di sini langkah kedua itu kita menghitung nilai Z. Nah, karena ditanya tadi P proporsinya itu di mana P head lebih besar dari 0,065, maka kita gunakan rumus Z, di mana Z sama dengan P head kurang P proporsi dibagi dengan akar dari P kali 1 kurang P per N, atau rumus dari akar dari P 1 kurang P per N itu adalah sigma P head-nya itu. Sehingga kita tinggal substitusi nilainya saja, dan di sini saya mendapat nilai 0,015 dibagi dengan 0,00689 itu setara dengan 2,18. Nah, setelah kita mendapatkannya, kita masuk ke langkah ketiga, sehingga di mana langkah ketiganya itu kita cari peluang dari tabel normal. Kita cari P di mana proporsinya itu Z besar dari 2,18. Nah, sehingga di sini dari tabel distribusi normal P itu Z proporsi itu Z kecil dari 2,18 sama dengan 0,9854. Maka yang kita dapat di sini di mana Z-nya itu besar dari 2,18 sama dengan 1 kurang 0,9854 itu sama dengan 0,0146. Jadi dari penyelesaian ini di mana P proporsi itu P head besar dari 0,065 setara dengan 0,0146 atau 0,0146 ini sama dengan 1,46%. Sehingga kesimpulannya di sini peluang bahwa lebih dari 6,5 dari 1000 pengguna mengalami efek samping ringan adalah sekitar 0,0146 atau 1,46%.